Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di talk show rutinnya Endra Flow dan seperti biasa, hari Kamis atau hari Jumat kita talk show rutin bersama Mas C ya untuk membahas soal resonance atau mungkin yang berkaitan dengan karya-karya Mas C. Nah, di minggu kemarin kita sudah sempat membahas terkait pengarsip emosi. Jujur saya sangat tertarik dengan kata ini ya. Semoga teman-teman juga yang hadir di channel YouTube ini atau mungkin di ruang digitalnya Resonance juga sama kondisinya dengan saya. Mas C, halo selamat sore. Selamat sore, An. Mas C, apa kabar ini Mas? Baik, puji syukur makin stabil. Saya waktu itu cerita sama An kan sempat flu panjang, tapi puji syukur udah sehat lagi. Alhamdulillah. Mas C, mungkin bolehkah berbagi cerita bersama kami semua selama 1 minggu terakhir ini aktivitas apa aja nih Mas yang dijalankan mungkin berkaitan dengan tema pengarsip emosi ini kali ya? Ya, ya. Kegiatan yang dilakukan tentu saya bikin bikin tubuh saya stabil karena sisa-sisa Lebaran, Idul Adha itu semua opor-opor itu harus segera diusir tuh, An. harus olahraga. Kemarin lagi rutin olahraga, treadmill, basket terus gitu ya. Terus selebihnya ya saya lagi menabung tulisan, lagi nge-capture apa momen-momen di internet yang saya temui untuk saya tulis gitu. Karena saya perlu sesuatu yang menggelitik yang saya temui di internet. Saya meng-capture itu dan saya akan menulis tentang saya mengambil kebijaksanaan atau makna di balik peristiwa-peristiwa yang dianggap remeh gitu. Wow. Ini sama kayak lagu mungkin ya. Kalau lagu album pertama, kedua itu kan banyak mengcapture soal kondisi sosial, soal sesuatu yang dekat. Nah, kali ini bukan lagu Mas ya, tapi akan menjadi sebuah karya Ya, tulisan yang mungkin nanti akan banyak diminati atau dibaca ya. oleh orang lain. Kita tunggu saja mungkin Amin, kapan amin, nanti rilisnya. amin. Oke, Masnya, minggu kemarin kita sudah membahas soal pengarsip emosi ya. Masnya menyebut ada 4 karya yang mungkin akhirnya julukan ini disematkan ke Mas C karena lewat 4 karya tersebut Mas C mencoba mengcapture, mencoba mengambil bagian-bagian tertentu emosinya, empatinya lalu dibuat dalam sebuah karya. Pertama ada melukis, terus yang kedua ada musik, ketiga ada menulis dan yang terakhir ada diskusi. Nah, saya pengen masuk ke bagian melukisnya Mas C karena kita tahu ya Mas ini adalah seorang pelukis juga yang tentu saja karyanya sudah banyak sekali di dunia ini. Apa yang membuat Mas C memilih medium lukisan ini sebagai sarana untuk mengarsip emosi? Bagaimana Mas proses transformasi perasaan menjadi sebuah warna di kanvas yang tentu saja tidak semua orang mungkin bisa membaca dan memahami tanpa mendapatkan penjelasan dari Mas C sendiri? Ya, sebenarnya ini adalah kecelakaan yang menarik ya. Uh, Andaikan tidak ada pandemi, keinginan saya menjadi pelukis itu cuma akan jadi mimpi aja. Karena gini, setiap kali saya melihat lukisan bersama istri, setiap saya lagi ke kafe gitu, melihat ada mural di tembok, ada lukisan di tembok gitu. Saya selalu bilang ke istri, Beb, menurut kamu aku bisa nggak gambar kayak begini? Emang kamu bisa? Iya, aku bisa. Gitu. Sesumbar itu sering saya bilang, kira-kira kalau kita punya kafe, bikin lukisan abstrak kayak begini, kita harus ngeluarin uang berapa? Berapa ya? Dia nebak angka waktu itu. Hmm. Terus saya bilang, nggak perlu duit. Saya bisa ngelukis ini di tembok dengan harga 0 rupiah. Nah, itu semua kata-kata obrolan-obrolan dengan istri yang istri juga tahu bahwa suatu saat kalau saya tidak bermusik lagi atau menjadi produser musik, saya pengen jadi pelukis. Menjadi pelukis ada profesi saya ketika nanti sudah tua. Tahu-tahu pandemian. Hmm. Nah, gara-gara pandemi itulah semua cita-cita saya untuk menjadi seorang pelukis muncul secara mendesak gitu. Nah, apa yang membuat itu terjadi? Karena saya nggak bisa main musik kan.
ruang-ruang batin saya untuk menumpahkan rasa empati, keresahan, saya tuangkan dalam syair lagu, saya tuangkan dalam bunyi-bunyi dan nada, semuanya punah. Karena harus ada pembatasan sosial, harus ada jarak sosial, orang harus ngumpet di rumah. Boro-boro ketemu workshop musik di studio bersama personil yang lain. Bahkan saya punya 2 band, Konspirasi dan Cupu Manik, dua-duanya lumpuh. Sementara saya masih dalam keadaan resah untuk berkarya. Saya masih punya semangat berkarya. Nah, terima kasih ya sama pandemi bahwa karena itu saya meyakini di balik tragedi manusia, di balik bencana, itu akan memunculkan kehebatan manusia. Saya percaya itu. Bayangin, begitu banyak orang-orang di luar sana yang justru hidupnya ditekan oleh bencana, oleh kesulitan, mereka akan muncul. Mereka akhirnya memunculkan kehebatan diri. Nah, bayangin saya nggak punya guru seni, saya tidak pernah sekolah melukis, tiba-tiba saya menggelar kanvas. Saya ingat banget 2021 ketika pandemi lagi tinggi-tingginya, bahkan itu varian Delta yang banyak membunuh manusia tuh, itulah saya justru bisa melukis di momen itu. Ketika banyak berita kematian, ketika suara azan sebelumnya diselingi oleh suara rasa duka, kematian, ada sirine mengaung-ngaung ambulan. Bayangin di momen kayak begitu, tepat pada tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda, secara nggak sengaja, saya menggelar kanvas, saya membiarkan diri saya ditemui oleh sesuatu yang misteri, tiba-tiba jari-jari saya menari di atas kanvas. Itu ajaib sekali. Dan ketika musik atau ketika nada itu dibelenggu, saya perlu mencari medium baru. Akhirnya saya menemukan kanvas itu. Saya tuh orangnya senang banget menggali apa panggilan hidup saya ya, yang belum terlaksana ya. Saya bilang, oh iya, gue tuh selalu susumbar bahwa gue suatu saat akan menjadi pelukis. Nah, saya menemukan medium kedamaian itu, medium untuk terapi jiwa saya lewat kanvas, lewat warna-warna, lewat bentuk, gitu kan. Mungkin itu dulu ya penjelasannya. Oke, ternyata karyanya lahir dari proses yang saya juga membayangkan ya waktu itu ada banyak sekali berita-berita duka ya Mas ya. Orang dibatasi pertemuannya, bahkan untuk membantu satu sama lain aja rasanya berat banget waktu itu. Tapi karya itu lahir dari tekanan itu. Saya setuju dengan Mas Tia tadi. Justru kita dengan adanya tekanan-tekanan seperti itu, potensi-potensi diri kita akhirnya bisa dikeluarkan buat orang-orang yang menyadari potensi tersebut ya Mas ya. Dan karya Mas ini menggambarkan arti dari pengarsip emosi karena dia lahir di momen-momen di mana kita waktu itu kehilangan banyak sekali kerabat, teman, saudara, bahkan keluarga ya Mas ya, dan ini sangat luar biasa. Nah, beberapa lukisan Mas ini kan akhirnya menjadi lukisan yang sangat menyentuh gitu Mas ya. Emosi spesifik apa yang ingin Mas abadikan dalam karya-karya tersebut, dan mengapa menurut Mas hal ini sangat penting dan orang perlu tahu makna dari lukisan tersebut? Iya, salah satu contoh, saya membuat lukisan pertama kali yang memicu saya melukis itu karena saya ingin menghadiahi ulang tahun dengan lukisan saya yang perdana. Makanya istri bilang, di masa pandemi ini kamu mau hadiah apa dari aku? Istri bilang, oke, aku ingin lukisan dari kamu. Gilaan. Saya langsung belanja alat-alat lukis. Salah satu pemicunya adalah hadiah itu. Dan apakah lukisan itu? Lukisan itu berjudul Cinta yang Kian Meluas. Nah, Cinta yang Kian Meluas itu saya memutuskan diri untuk melukis abstrak, bukan realis. Saya menggores-goreskan warna-warna alam,
perpaduan gradasi antara putih, abu-abu, hitam, itu saya lukis dan saya menggaris atau membuat bentuk sesuatu yang menyebar karena dia meluas. Nah, abstrak itu saya hadiahi ke istri, dia senang banget karena dia tahu saya memang punya bakat terpendam di bidang lukisan. Dia meyakinkan saya bahwa ini harus terus diterusin, ini nggak boleh stop. Dan tahuan, lukisan itu sekarang udah bukan lagi milik istri saya. Dan lukisan cinta yang meluas itu sudah dibeli kolektor seni. Sekarang udah laku. Dan istri mengizinkannya. Lalu istri bilang, jual aja nggak apa-apa, tapi bikinin aku lagi. Ya, buat saya gampang ngebikinin itu lagi karena artistiknya ada di kepala saya gitu. Jadi apa yang mau saya berikan kepada lukisan adalah saya ingin menelanjangi emosi diri saya. Saya ingin membuka perasaan saya ke dalam lukisan. Karena pada saat itu saya ingin memberikan ekspresi emosi saya tanpa harus ribet ngomongin lirik. Ya, saya nggak mau diribetin saya ingin terapi, namanya art terapi ya, seni untuk terapi, ingin menumpahkan segala unek-unek saya ke dalam kanvas, menelanjangi diri saya sendiri tanpa harus ribet ngomongin notasi nada atau harus ribet memikirkan tata bahasa. Jadi motifnya itu, makanya lahirlah judul-judul seperti Cinta yang Meluas, atau saya membuat judul Melankoli Melahirkan Energi. Jadi kesedihan kok malah membuat saya mengeluarkan semangat yang vitalitas ya. Judulnya adalah Melankoli Melahirkan Energi. Atau saya bikin judul lukisan tajuknya bernama Membebaskan Diri dari Yang Tetap. Karena saya bosan saat itu. Saya bosan di rumah, terkungkung. Saya ingin bebas dari kebosanan, terbebas dari stagnasi. Jadi judulnya adalah Membebaskan Diri dari Yang Tetap. Lalu ada lagi judul lukisan bernama Mekar Tanpa Bantuan Musim. Mekar tanpa bantuan musim. Orang pasti akan mengatakannya apa ya? Tumbuhan ya. Saya tiba-tiba ekspresi saya bikin sesuatu, orang akan melihat itu bunga, tapi itu bukan bunga yang pernah kalian lihat di dunia nyata. Itu bunga, itu tumbuhan yang mekar di dunia imajinasi saya. Kalau nanti suatu saat lihat di pameran, mekar tanpa bantuan musim, saya menunjukkan emosi saya bahwa kita bisa tumbuh walaupun keadaan tidak ideal. Gak perlu kita diri kita tumbuh, diri kita makin berkembang dan dewasa, harus nunggu keadaan serba ideal. Padahal pada saat itu dalam keadaan pandemi. Gitu. Jadi Aan bisa bayangin, bahkan dari melukis itu adalah buah dari empati, buah dari seni. Jadi saya memang mengarsipkan emosi manusia lewat lukisan. Tadi salah satu alasannya adalah saya tidak mau diganggu oleh susunan kata-kata. Saya sedang punya medium baru mengekspresikan perasaan tanpa nada-nada. Saya ingin bersentuhan dengan warna dan bentuk saat itu. Gitu. Ya, ada kata-kata yang buat saya ini sangat penting dan buat saya ini sangat benar sekali ya, bahwa seni itu adalah cara paling jujur untuk mengungkapkan perasaan tadi ya. Mas Cia menyampaikan bahwa dengan menulis Mas Cia bisa mengeluarkan semua pikirannya, perasaannya tanpa harus memikirkan ini harus jadi
apa seperti apa gitu, Iya. tanpa harus mendikati kelanjutannya apa gitu. Tapi dengan membuat lukisan tadi Mas Ye bisa mengungkapkan sejujur-jujurnya perasaan yang ada di Mas Ye. Mungkin semakin simpel seni itu, semakin jujur kita mengungkapkannya Mas ya. Kalau Iya. misalnya level seni itu misalnya harus ada bait-bait syair, mungkin kita akan terkontaminasi atau butuh stimulus-stimulus dari rasa emosi atau empati yang lain. Tapi semakin dia simpel karya tersebut, semakin jujur perasaan yang kita ungkapkan. Kira-kira pernyataan ini benar nggak ya Mas ya? Sebagaimana Masnya menjalani melukis tersebut? Iya benar. Karena di dalam dunia musik dan dunia lukis itu ada suatu tantangan tersendiri ya. Walaupun saya tidak berkata-kata, walaupun saya tidak menjadi pengrajin kata-kata, saya tidak melakukan akrobat kata-kata, tapi seni lukis abstrak itu justru goresan, perpaduan warna itu adalah tumpukan luka-luka batin saya. Gitu. Jadi kayak ada ekspresi bentuk yang bisa mewakili perasaan manusia. Gitu. Tadi ada goresan yang memudar. Gitu. Contohnya kayak melankoli dalam energi, saya menyatukan warna-warna murung, warna-warna gelap, tapi saya nggak mau melulu dalam kesedihan. Tiba-tiba saya menyatukan antara warna gelap dan warna terang. Nah, itu aja kita tanpa kita harus berkata-kata. Semua tuh kayak, ini lukisan melankoli dalam melahirkan energi ini, ternyata lu nggak melulu memainkan warna-warna suram ya. Enggak, karena gue mau optimis. Bahwa dari kesuraman ini kita suatu saat akan menemukan optimisme bahwa, oh ini bencana ini nggak selamanya. Makanya saya memadukan antara yang gelap dan yang terang. Gitu. Memadukan warna-warna itu. Bayangin, itu satu dimensi yang berbeda lagi dari musik. Okay. Jadi itu yang saya lakukan dari melukis. Ya. Oke, Mas C sebagai pengarsip emosi, apakah Mas C pernah kesulitan dalam menuangkan perasaan pribadi yang sangat dalam gitu ya ke dalam melukis? Bagaimana Mas C menjaga antara kejujuran artistik tadi dan juga dengan kesehatan mental? Karena kalau sudah berbicara emosi itu mental kita juga pasti akan bertarung dengan kejujuran yang ada dalam diri kita. Ya, jadi gini, saya pernah di momen di lukisan saya kan akhirnya menghasilkan 36 sampai 37 lukisan ya. Makanya istri saya bingung gitu. Kalau andai kan kamu seproduktif ini bikin musik, kamu udah punya berapa album gitu. Dia menyindir saya saat itu. Saya dalam 1 hari atau dalam 2 hari jadi lukisan, besoknya saya gelar kanvas lagi kan. Terus begitu sampai saya seperti dalam dimensi kesurupan artistik gitu. Nah, saya pernah di lukisan yang keberapa belas gitu, saya malah takut sama kanvas jadinya. Saya pernah, ini tantangannya, saya pernah mengalami ketakutan berhadapan dengan kanvas. Karena gini, momen melukis itu adalah momen saya telanjang. Saya telanjang benar-benar membuka diri emosi saya untuk ditangkap oleh yang misteri, untuk dilukiskan ke dalam kanvas itu. Artinya kan saya butuh telanjang. Telanjang dalam arti membuka diri secara emosional. Saya butuh menelanjangi diri saya sendiri untuk saya laporkan kepada kanvas. Nah, momen itu bikin saya takut kadang-kadang. Di dalam ketika kita membaca berita yang makin gusar, kita melihat televisi yang malah bikin makin mumet, kita ngelihat internet orang-orang terkapar, dikubur gitu ya. Itu malah bikin saya menjadi makin ketakutan. Nah, itu tadi yang seperti Aan bilang tadi. Itu tantangannya. Bagaimana caranya saya nggak kecapean sendiri gitu, Aan. Yeah. Di dalam menggelar kanvas saya nggak kelelahan sendiri. Gitu. Jadi saya punya disitulah saya harus bisa mengontrol antara membuka diri saya tanpa sensor, karena kalau saya sensor lukisan itu nggak jadi, karena jujur aja, saya pernah ngelukis, saya sketsa dulu tuh 2 lukisan cuma bertahan, saya bikin sketsa lalu saya praktikkan ke dalam
saya praktikkan ke dalam kanvas dan hasilnya itu tidak memuaskan buat saya pribadi. Jadi saya itulah antara butuh mengekspresikan diri tanpa sensor, tapi di situ juga saya bisa lelah secara emosional. Nah, di situ tuh tantangannya. Bagaimana caranya saya bisa mengkontrol itu? Oke. Masih banyak kolektor yang mengatakan lukisan Mas C itu hidup dan bisa bicara gitu ya. Menurut Mas C, elemen apa dalam karya seni yang membuat penikmatnya itu merasakan emosi yang sama dengan apa yang dialami oleh sang penciptanya? Iya, karena saya tidak melakukan penyensoran itu, salah satunya. Jadi saya tidak mau membatasi. Bahkan dari judul yang saya tulis aja itu udah mengisahkan satu lukisan. Contoh kayak judul lukisan saya Cinta yang semakin meluas, kian meluas, atau judul lukisan yang berjudul Melankoli melahirkan energi. Itu semua udah berkomunikasi, Contoh seperti judul lukisan saya yang bernama Mekar Tanpa Bantuan Musim. Ini adalah semacam judul yang sudah mengisahkan bentuk dan warna yang sudah saya bikin. Makanya kenapa mungkin orang-orang mengatakan lukisan saya berbicara, dari judul lukisan aja saya sudah merangkum itu. Salah satunya adalah mungkin karena saya melakukannya jujur dan tulus, gitu. Saya tidak berusaha ingin menjadi sempurna di dalam lukisan. Saya nggak mau memadukan warna yang seolah-olah sangat sempurna. Saya bisa salah mengaduk-ngaduk warna di dalam palet, tempat mengaduk-ngaduk warna. Saya bisa salah tidak presisi membuat gradasi, tapi dari kegagalan itu, dari sesuatu yang tidak sempurna, dari situ mungkin orang akan menyimak emosi dari lukisan itu. Ya. Setuju banget ya, kejujuran dalam sebuah seni itu sesuatu yang mahal. Apalagi kita tahu bahwa semakin jujur karya itu, semakin dia akan dekat dengan audiens dan penikmat seninya tersebut. Mas C, di era digital ini kita sedang menghadapi perkembangan zaman yang sangat luar biasa ya. Muncul AI, generate, kemudian banyaknya aplikasi-aplikasi yang ya orang sekarang melukis bisa lewat ruang digital, bisa meminta bantuan AI gitu ya. Nah, bagaimana Mas C memandang peran seni lukis yang serat emosi ini kemudian bisa terus tumbuh di tengah perkembangan teknologi yang sangat maju ini? Begini, mungkin suatu saat dunia akan menyaksikan lukisan hasil AI. Beberapa orang akan terpana, beberapa orang akan takjub melihat perpaduan warna, beberapa orang akan sangat terpesona melihat garis-garis yang sempurna. Tapi saya nggak yakin orang akan menangis melihat lukisan itu. Orang hanya akan takjub dan terpana. Tapi apakah dia akan menyentuh? Nah, walaupun apa yang bisa dilakukan oleh AI adalah dia bisa mencontoh, mensimulasi perasaan banyak perasaan manusia. Gitu. Contohnya kayak saya pernah melukis dalam keadaan anak saya kena fase terpapar COVID varian Omikron. Untung Omikron itu adalah varian yang udah lemah ya, kalau nggak salah. Tapi saya resah gitu, karena anak saya kena. Anak saya di kamar di isolasi.
saya melukis sengaja seberang-seberangan sama dia. Ini menariknya. Tiba-tiba saya ingin bereksperimen, saya membuang kuas. Saya nggak mau pakai pisau palet. Tahu nggak, An? Saya menggambar lukisan. Saya menggambar lukisan menggunakan hair dryer. Oh. Yeah. Nah, saya memadukan warna, saya aduk di dalam air, saya gabung warnanya. Setiap cairan warna saya taruh di kanvas, saya pecahkan itu dengan hair dryer. Dia menyebar, begitu kering saya tindih, saya timpa lagi dengan warna lain, saya lakukan lagi dengan hair dryer. Memuai, melebar, dan tahuan begitu jadi makhluk corona, COVID. Padahal saya tidak pernah menduga, karena kan saya ingin dikejutkan oleh hasilnya. Saya kan tidak melakukan sketsa. Nah, kalau Aan tahu, lukisan itu sekarang sedang diincar oleh Marcelo Tahitu yang sekarang jadi vokalis Dewa. Dia suka banget lukisan itu. Nah, bisa Aan bayangin peristiwa itu mewarnai bagaimana cara saya melukis pada akhirnya. Gitu. Itu satu keajaiban yang terjadi ketika saya sedang melukis. Oke. Walaupun AI sedang maju, tapi ada sisi kemanusiaan dan emosi yang sampai kapanpun tidak akan bisa tergantikan ya Mas ya. Dan saya tambahkan, lalu ada pertanyaan yang sangat eksistensial. Apakah lukisan-lukisan lo yang tanpa sengaja membuat bentuk corona atau apapun itu juga bisa dibikin oleh AI gitu ya. Tapi tetap aja jadi berbedaan. Apakah nanti lukisan manusia tetap akan berharga? Bukan hanya berharga, karena semakin langka. Karena AI tidak bisa punya anak sama kayak aku punya anak. Waktu itu sinar terpapar anakku. AI tidak akan pernah bisa merasakan ketika anaknya, dia nggak bisa punya anak. Dia tidak tahu rasanya ketakutan anakku harus sembuh pada saat itu. Nah, bayangkan lukisan manusia tidak akan tergantikan oleh AI. Apalagi di balik itu ada luka-luka. Bahwa saya melukis itu kurang tidur, saya melukis itu dalam keadaan resah luar biasa, saya berkeringat, saya sambil menangis dalam hati. AI tidak bisa merasakan itu. Karena itu saya yakin semakin maju AI, semakin nanti AI bisa melukis, tapi lukisan bikinan manusia tetap akan diburu orang. Ya. Setuju banget. Karena ada rasa, ada pengalaman, ada cerita real, ada sebuah perasaan yang mungkin tidak akan bisa pernah dirasakan oleh AI dan itu hanya bisa dirasakan oleh manusia ya Mas. Terima kasih banyak Mas ya untuk jawaban yang buat saya sekaligus ini menutup sesi talkshow kita pada sore hari ini. Sesi ini kayaknya nggak cukup sekali kali ya. Saya sangat senang ketika berbicara karya seni dari Mas C karena ada banyak sisi-sisi emosional, ada banyak sisi-sisi kemanusiaan yang buat saya ini harus kita kulik terus lebih dalam lagi. Sekaligus mungkin ini menjadi diskusi bersama buat teman-teman yang selama ini juga penasaran bisa nanti dapat jawaban dari sesi diskusi ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mas C untuk sesi pada malam hari ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir menyaksikan. Kita akan bertemu lagi di talk show berikutnya di pekan depan. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya An. Terima kasih.